Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan, khususnya perkuliahan manajemen strategik. Minggu ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai analisis internal. Secara spesifik kita membahas salah satu alat yang digunakan untuk melakukan analisa internal perusahaan atau aspek internal perusahaan, yaitu adalah analisa SWOT. Teman-teman semua juga sudah saya beri tugas. Saya meminta teman-teman untuk menganalisa potensi zakat dan wakaf di Indonesia dengan menggunakan analisa SWOT. Minggu ini kita akan membahas pasangan dari analisa internal, yaitu adalah analisis eksternal atau analisis lingkungan eksternal. Jadi idealnya kan setelah kita tahu aspek internal perusahaan, semestinya kita juga tahu bagaimana sih kondisi eksternal perusahaan itu seperti apa. Jadi ketika sudah tahu kondisi internalnya seperti ini, dan nanti tahu juga kondisi eksternalnya seperti apa, pada akhirnya nanti kita bisa memformulasikan strategi secara tepat. Itu ya, kira-kira itu yang dimaksud dengan analisis eksternal atau analisis lingkungan eksternal. Ini adalah outline presentasi saya teman-teman hari ini. Jadi di bagian pertama saya akan membahas mengenai 5 forces Porter. Berikut 5 forces Porter dan komponennya. Apa sih itu 5 forces Porter? Jadi kalau di dalam analisis internal kita menggunakan analisis SWOT untuk analisisnya. Nah, di analisis eksternal atau analisis lingkungan eksternal perusahaan, kita menggunakan salah satu alat yang bestseller, sering digunakan oleh beberapa praktisi, akademisi, yaitu 5 forces Porter analysis. Nah, nanti akan saya bahas secara spesifik apa itu 5 forces Porter, berikut komponennya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan masuk salah satu materi, yaitu Threat of New Entrants. Apa itu Threat of New Entrants? Threat of New Entrants. Apa itu? Nah, nanti akan saya bahas. Kemudian kita juga nanti akan berdiskusi mengenai degree of rivalry. Kemudian selanjutnya threat of substitute. Kemudian bargaining of suppliers dan bargaining of buyers. Sebenarnya teman-teman, threat of new entrant sampai dengan bargaining of buyers itu adalah komponen dari 5 forces Porter. Cuman memang di sini saya jadikan outline sub materi sendiri karena pembahasannya biar lebih spesifik. Jadi hari ini kita akan secara khusus akan membahas 6 sub materi dari analisis eksternal ya. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini 5 forces Porter. Apa itu 5 forces Porter? 5 forces Porter itu adalah sebuah alat analisis lingkungan eksternal yang dapat digunakan untuk menentukan arah strategi perusahaan. Jadi ketika kita tahu kondisi eksternal perusahaan itu seperti apa, nanti hasil analisa itu akan bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan guideline untuk menentukan arah strategi kita. Apa saja sih komponen dari 5 forces Porter? Nah, komponen dari 5 forces Porter itu seperti yang saya sebutkan di outline tadi, ada threat of new entrants, kemudian ada degree of rivalry, kemudian threat of substitute,
product, kemudian bargaining of supplier, kemudian yang terakhir adalah bargaining of buyers. Ada 5 komponen, makanya namanya five forces porter. Yang pertama, threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Nah, ini juga harus dilihat. Jadi begini teman-teman, kadang-kadang dalam dunia bisnis itu kita juga harus melihat. Taruh contoh misalkan kita bisnis dagang mie ayam gitu misal. Nah, bisnis dagang mie ayam itu hambatan masuk untuk pemain baru itu sulit enggak? Maksudnya gini, kira-kira ketika ada orang baru mau mendirikan usaha mie ayam itu kira-kira mudah atau gampang? Kalau misalkan jawabannya mudah, berarti ancaman dari pendatang baru tinggi. Karena semakin mudah orang masuk ke industri yang kita geluti, berarti kemungkinan besar di situ pada akhirnya nanti akan banyak pesaing. Makanya dinamakan ancaman dari pendatang baru. Jadi kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, nanti akan saya jelaskan secara khusus di slide selanjutnya mengenai anatomi dari threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru yang nanti akan kita klasifikasikan. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah degree of rivalry. Nih, bagaimana tingkat persaingan. Jadi ketika kita mau mendirikan sebuah usaha, misalkan Mas Zulfi mau mendirikan usaha clothing misalkan, ya dia harus lihat kompetitornya atau pemain yang sudah ada di industri clothing itu siapa saja dan bagaimana itu. Persaingan di situ seperti apa? Apakah persaingannya high level yang tinggi, atau medium level atau low level? Nah, nanti akan saya bahas itu klasifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah ancaman dari produk substitusi atau threat of substitute product. Ini yang ketiga ini teman-teman. Nah, kadang-kadang itu begini teman-teman. Banyak orang ketika dia mau mendirikan usaha, tadi kan di komponen yang sebelumnya bagaimana tingkat persaingan, jadi dia melihat pesaingnya. Nah, semestinya tidak harus berhenti di situ, tidak hanya berhenti di situ. Dia juga harus melihat selain pesaing, selain kompetitor yang memiliki produk yang sama dengan bisnis yang Anda rencanakan itu, dia juga harus melihat produk substitusi dari bisnismu itu. Taruh contoh misalkan si A misalkan pengen usaha mie ayam misalkan. Ya semestinya Anda tidak hanya melihat pedagang-pedagang mie ayam yang sudah ada di pasar. Tapi Anda harus juga Anda mesti atau harus melihat produk substitusi dari mie ayam itu apa. Produk substitusi itu produk pengganti. Berarti kalau produk pengganti ya bisa soto, bisa bakso, bisa gado-gado, bisa pecel, bisa nasi rames gitu. Karena begini teman-teman, orang kan nggak akan mungkin misalkan nggak ada mie ayam pun kan nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada mie ayam pun ya soto. Toh juga mereka juga tidak akan makan mie ayam terus menerus gitu. Jadi dia harus lihat itu. Dari produk substitusi itu ada banyak enggak gitu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian komponen yang keempat adalah posisi daya tawar terhadap suppliers, bargaining of suppliers. Jadi setiap bisnis itu kan butuh bahan baku. Nah, kadang-kadang ada beberapa bisnis yang bahan baku itu tidak bisa dibuat sendiri. Nah, kadang-kadang dia mengambil bahan baku dari suppliers. Nah, hubungannya terhadap supplier itu seperti apa? Apakah tingkat ketergantungan terhadap supplier itu tinggi atau rendah? Nah, nanti akan kita bahas secara spesifik. Nah, itu komponen yang keempat. Komponen yang kelima adalah bargaining of buyers atau daya tawar terhadap konsumen. Ini kita juga harus lihat konsumen kita, calon konsumen kita itu seperti apa. Apakah konsumen itu memiliki daya tawar yang lebih tinggi daripada penjual?
Nah, ini kita harus jeli juga melihatnya karena ini nanti akan berpengaruh terhadap profit bisnis yang akan kita hasilkan di masa depan. Jadi itu ya teman-teman, komponen dari Five Forces Porter ada 5. Yang pertama adalah threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Kemudian yang kedua adalah degree of rivalry. Kata kuncinya adalah bagaimana tingkat persaingan bisnis dari para pemain lama yang sudah ada bermain lama di situ. Kemudian yang ketiga adalah threat of substitute product, ancaman dari produk substitusi. Kemudian bargaining of suppliers, di posisi daya tawar terhadap supplier. Yang terakhir adalah daya tawar terhadap konsumen atau bargaining of buyers. Tuh. Nah, kita akan masuk di pembahasan secara khusus di komponen yang pertama. Threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Nah, di sini saya tuliskan di slide ini adalah ada yang namanya barrier to entry. Barrier to entry itu hambatan masuk. Hambatan masuk untuk para pemain baru ikut bersaing di pasar. Nah, di sini ada saya klasifikasikan menjadi empat klasifikasi. Yang pertama adalah no opportunity. Pada level ini tidak ada kesempatan masuk bagi para pemain baru. Jadi para pemain baru nggak bisa masuk. Industri ini memang benar-benar tertutup. Contohnya apa teman-teman? Listrik. Listrik itu benar-benar ditutup. Nggak ada pemain yang bisa istilahnya menjual listrik selain PLN. Nggak bisa karena regulasi negara kita memang sudah menutup itu. Kemudian yang kedua adalah medium level. Medium level ini penjelasannya pada level ini ada kesempatan masuk bagi para pemain baru tapi lumayan berat. Jadi kalau di no opportunity tadi memang nggak ada sama sekali kesempatan untuk pemain baru masuk ikut bersaing dalam industri. Tapi kalau di medium level ini masih ada kesempatan, tapi berat. Contohnya apa teman-teman? Industri keuangan. Industri keuangan itu bisa kita masuk, tapi level barrier to entry-nya medium. Jadi agak berat juga karena untuk mendirikan usaha perbankan itu kita butuh modal yang tidak sedikit juga, makanya barrier to entry-nya ya medium level. Kemudian yang ketiga adalah high level. Pada level ini ada kesempatan masuk bagi para pemain tapi sangat sulit. Ada kesempatan masuk tapi sangat sulit. Contohnya industri apa? Pertambangan teman-teman. Pertambangan. Industri pertambangan itu untuk pemain baru masuk bermain di industri pertambangan itu sulit sekali. Selain masalah resources, sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya ya, hard resources misalkan kayak peralatan dan lain sebagainya, di situ regulasi juga mengatur secara ketat, jadi cukup sulit untuk masuk di situ. Nah, kemudian yang keempat itu adalah low level. Pada level ini kesempatan masuk bagi para pemain baru sangat mudah, sangat terbuka lebar. Contohnya apa? Buka toko kelontong. Toko kelontong gampang, ada diriin toko kelontong gampang-gampang aja, nggak ada izinnya juga loh. Jadi gampang. Nah, konsekuensinya apa sih Pak? Ini teman-teman. Biasanya semakin tinggi barrier to entry, semakin sulit para pesaing baru itu masuk, itu biasanya bisnisnya profitnya semakin besar. Contoh, industri pertambangan, profitnya besar itu. Industri keuangan, profitnya besar. Listrik, profitnya besar sekali. Toko kelontong, kecil. Warung mie ayam, kecil. Ya relatif kecil karena di situ banyak pemain, banyak pesaing, banyak pemain di industri permiayaman gitu. Jadi ya wajar lah ya profitnya kecil. Dan gini teman-teman,
kesulitan masuk atau barrier to entry itu terkadang bukan hanya perihal persiapan resources, regulasi, dan beberapa hard resources yang lainnya yang dibutuhkan untuk masuk ke industri. Nah, terkadang para pemain-pemain lama ini kan mereka itu juga cenderung akan membatasi para pemain baru untuk masuk. Tapi membatasinya bukan kowe aja masuk, kowe ora oleh, enggak kayak gitu. Tapi dia menciptakan sebuah mekanisme yang memang benar-benar menciptakan semacam hambatan yang sangat besar gitu loh. Jadi kadang-kadang misalkan mereka punya di pertambangan misalkan mereka punya resources itu, sumber daya manusia yang mumpuni misalnya, sehingga dia bisa mendeteksi mana kilang-kilang minyak yang potensial. Pasti mereka akan simpan itu semua rapat-rapat. Ya untuk apa? Ya untuk keuntungannya sendiri. Kalau mereka bagikan, ya dia akan kehilangan keuntungannya toh. Dia akan berbagi keuntungan kepada pihak lainnya, yang berarti juga profit dari perusahaannya semakin berkurang. Makanya barrier to entry itu biasanya juga diciptakan secara tidak sengaja oleh para pemain-pemain lama yang sudah ada di industri itu. Itu ya, itu soal barrier to entry. Nah, teman-teman selayaknya ini mulai berpikir. Nanti ada tugas, saya meminta teman-teman untuk merumuskan semacam ide bisnis. Kemudian Anda mencoba menganalisa, misalkan Anda pengen bisnis X, itu barrier to entry-nya seperti apa, berada di posisi mana, berada di posisi high level, low level, medium level, atau no opportunity, gitu ya. Oke, kita masuk slide selanjutnya, yaitu komponen yang kedua, yaitu adalah threat of rivalry atau tingkat persaingan yang ada di dalam industri tersebut. Di sini saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah high level of rivalry, kemudian medium level, kemudian low level. Pada kasus high level ini, pada level ini kompetisi terjadi sangat sengit. Perusahaan harus waspada karena tingginya tingkat persaingan memberikan beberapa konsekuensi. Sebagai contoh, terjadi perang harga yang sangat dahsyat. Di threat of new entrant tadi mungkin teman-teman bertanya, kondisi yang saya balikkan, kondisi yang paling menguntungkan adalah low level. Tapi ketika kita mulai masuk ke slide ini, threat of rivalry, kondisi low level barrier to entry itu berada di posisi ini, high level rivalry. Jadi kondisi ini persaingan sudah sangat sengit sekali. Perusahaan harus waspada karena tingginya tingkat persaingan memberikan beberapa konsekuensi yang saya bilang tadi, seperti perang harga dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah medium level rivalry. Pada level ini kompetisi terjadi sengit, perusahaan harus tetap waspada karena beberapa persaingan memberikan beberapa konsekuensi, tapi tidak seperti yang high level rivalry. Kemudian yang ketiga ini adalah kondisi yang menguntungkan, yaitu low level rivalry. Pada level ini kompetisi berada pada level yang sangat rendah, hampir tidak ada, perusahaan memiliki kesempatan untuk masuk di sini. Kondisi yang paling ideal adalah low level rivalry. Tapi bertolak belakang teman-teman. Low level rivalry ini kalau kita hubungkan dengan barrier to entry, itu ada di sini, no opportunity dan high level barrier to entry. Jadi masuknya sulit juga itu. Ya gimana dong Pak? Mungkin Anda bertanya. Lah kalau dari sisi degree of rivalry sebenarnya yang menguntungkan low level. Tapi ternyata kalau kita lihat di barrier to entry, ternyata low level ini berada pada klasifikasi yang high level barrier to entry dan no opportunity barrier to entry. Jadi ya akhirnya sama saja dong Pak. Itu sulit juga. Iya memang itu yang disebut paradoks teman-teman. Itu yang disebut paradoks. Di komponen yang kedua menguntungkan, tapi belum tentu menguntungkan ini kita harus lihat hubungannya dengan komponen yang lainnya.
Ternyata komponen yang paling menguntungkan di threat of rivalry, ini low level rivalry ini ternyata ketika kita balik ke barrier to entry, ternyata kondisi ini sebenarnya tidak menguntungkan, karena ya bukan tidak menguntungkan, tapi bagi pemain baru ini sulit untuk masuk. Jadi sebenarnya menguntungkan, tapi sulit. Yang sini tidak menguntungkan, high level rivalry ini sangat tidak menguntungkan. Masuknya mudah. Itu semacam paradoks. Makanya gini teman-teman, ini pelajaran berharga juga. Jadi saya punya beberapa banyak lah teman yang dulu zaman S1 itu bikin bikin usaha clothing gitu. Dia bilang bahwa industri clothing saya itu menarik, dia bilang begitu sama saya, bahwa kualitasnya lebih bagus dan mudah untuk diriin usaha clothing ketika itu. Sampai sekarang pun juga masih mudah. Dan dia sangat pede, yakin bahwa dengan kreativitas yang dia miliki dalam desain clothing, dia bisa menghadirkan kaos-kaos yang berkualitas sehingga diminati konsumen. Itu keyakinan dia. Tapi dia lupa bahwa ketika dia masuk di industri clothing, yang notabene industri clothing itu klasifikasinya adalah low level barrier to entry, yang mana di situ konsekuensinya adalah high level of rivalry. Di situ persaingannya sudah sangat sengit sekali, karena barrier to entry, hambatan masuknya rendah sekali. Jadi kreativitas dari kaosmu itu tidak cukup untuk memenangkan persaingan. Kamu harus punya strategi yang lebih kreatif lagi, tidak hanya sebatas kualitas produkmu aja. Sebagai contoh, mungkin saja Anda perlu beberapa strategi yang mungkin teman-teman sering dengar ya, istilahnya bakar uang. Bakar uangnya maksudnya bukan uangnya dibakar, tapi kadang-kadang kita jor-joran untuk marketing, untuk promosi dan lain sebagainya. Ya karena persaingannya besar sekali, dan kamu harus tahu itu. Bahkan untuk menarik minat, untuk menarik mata konsumen melirik ke produkmu itu, kamu bisa memberlakukan zero profit. Zero profit itu tingkat keuntungan yang 0%. Jadi Anda nggak untung sama sekali untuk di awal-awal. Ya itu sebagai sebuah usaha agar para konsumen itu melirik merekmu, merek kaosmu itu. Nah ternyata itu semua tidak dilakukan oleh teman saya, karena dia tidak sadar tentang ini, tidak sadar bahwa dia berada di kondisi yang high level rivalry, yang memang butuh pengorbanan yang sangat besar, butuh bakar uang yang banyak, butuh biaya promosi yang tidak sedikit, bahkan pengorbanan untuk memberlakukan zero profit terhadap produknya, agar konsumen itu bisa melirik ke produknya. Nah makanya ini penting bagi teman-teman untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang seperti ini. Berbeda kasusnya misalkan Anda di industri tambang, ya mungkin Anda tidak terlalu butuh banyak bakar uang yang besar di situ. Tapi ya itu tadi, untuk masuk di industri tambang, barrier to entry-nya sangat kuat sekali, sangat sulit untuk masuk di industri tersebut. Nah ini bisa menjadi pertimbangan ya. Sampai 2 komponen ini kan sebenarnya kita sudah melihat itu loh. Ketika Anda punya usaha, Anda petakan barrier to entry-nya di mana, degree of rivalry-nya di mana. Nah, akhirnya nanti itu bisa jadi guideline, arah untuk formulasi strategi. Kayak bakar uang, zero profit dan lain sebagainya. Genjot marketing itu kan bagian dari formulasi strategi sebenarnya. Jadi dengan melihatnya seperti ini, kita bisa memformulasikan strategi. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga ini teman-teman,
Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan substitute product, threat of substitute product, atau istilahnya ancaman dari produk substitusi, produk pengganti ya, kayak misalkan tadi kan saya contohkan ya, mie ayam itu produk substitusinya adalah soto. Nah ini juga penting loh, ini penting karena kadang-kadang para pebisnis pemula itu kadang-kadang hanya melihat misalkan dia jualan bakso, dia hanya melihat pesaingnya itu hanya pedagang bakso yang lainnya, padahal enggak, pedagang soto, pedagang pecel itu juga pesaingmu, karena soto, pecel, gado-gado, nasi rames itu adalah produk substitusimu. Nah, di slide ini saya menjelaskan determining factor of threat substitute product. Apa sih faktor-faktor yang menentukan tingkat ancaman dari produk substitusi? Yang pertama adalah switching cost. Apabila switching cost rendah, hal ini bermakna konsumen mudah untuk berpindah ke produk yang lainnya. Taruh contoh misalkan Anda biasa makan mie ayam gitu. Nah, ternyata beralih dari mie ayam ke soto itu kan tidak butuh pengorbanan yang terlalu besar kan. Jadi itu switching cost-nya rendah gitu. Jadi usaha mie ayam itu threat of substitute-nya tinggi sekali, ancaman dari produk substitusi kan gitu. Switching cost itu adalah biaya peralihan. Biaya itu bukan hanya perihal biaya material ya, tapi pengorbanan yang lainnya gitu. Berbeda urusannya misalkan di industri farmasi, misalkan obat misalkan, atau di industri jasa dokter misalkan. Dokter itu kan kadang-kadang kita sering dengar kan, yang namanya dokter itu kadang-kadang cocok-cocokan. Jadi ketika misalkan kita beralih dari dokter yang satu ke dokter yang lainnya, karena kita sudah terbiasa cocok ke dokter yang satu itu tadi, kita mau beralih itu ragu, jangan-jangan nanti saya beralih malah nggak cocok. Nah itu switching cost-nya tinggi. Nah kemudian faktor yang kedua itu adalah price, harga. Kata kuncinya, lihat apakah harga dari produk substitusi lebih rendah atau lebih mahal dari produk kita. Nah, biasanya kalau misalkan kayak mie ayam bakso, mie ayam soto itu kan secara selisih harga kan tidak terlalu tinggi. Jadi pada contoh misalkan saya beralih dari mie ayam ke soto, itu kan tidak terlalu butuh pengorbanan materi yang terlalu besar. Di industri kartu perdana misalkan teman-teman, kartu perdana misalkan kita beralih misalkan dari Telkomsel ke Mentari, misalkan dari Mentari ke IM3, dari IM3 ke Axis atau Axis ke Tri, itu kan switching cost-nya rendah juga. Dan price, harga dari Perdana Mentari itu kan juga selisihnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, 5 ribuan sekarang sudah dapat kartu perdana. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah kualitas. Bandingkan kualitas produk substitusi dengan produk utama. Jadi gini, misalkan di industri kartu tadi ya, kartu telepon itu, apakah secara kualitas misalkan Perdana Telkomsel dengan Perdana Mentari itu secara kualitas tuh sangat berbeda signifikan? Kan enggak juga. Jadi ini agak berbahaya juga, makanya di industri kartu perdana itu threat of substitute-nya juga lumayan tinggi. Jadi kalau kualitas dari produkmu dibandingkan dengan kualitas dari produk substitusi yang lain itu selisih kualitasnya tidak terlalu besar, nah ini ancaman dari produk substitusi itu tinggi sekali, karena orang akan menjadi lebih mudah untuk beralih ke produk substitusi. Kemudian yang terakhir, klasifikasi faktor yang terakhir itu adalah performance, functions dan atau attributes. Bagaimana kinerja, fungsi serta tampilan produk substitusi, apakah lebih menarik dari produk utama? Nah, kita lihat produk substitusi itu lebih menarik atau tidak secara tampilan misalnya.
Kalau lebih menarik berarti threat of substitute-nya itu tinggi gitu. Nah, ini the risk level of substitute product. Yang pertama adalah high risk rate of substitute. Produk substitusi lebih murah dari produk utama. Ya pasti ini. Jadi kalau misalkan produk substitusi itu harganya lebih murah dari produk utama, nah ini risiko terhadap ancaman dari produk substitusi tinggi. Kemudian switching cost konsumen rendah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa beralih dari produk satu ke produk yang lainnya itu tidak membutuhkan pengorbanan yang besar, berarti itu risiko terhadap ancaman produk substitusi juga besar. Karena produk substitusi memiliki kualitas yang sama atau lebih dari produk utama. Jadi kalau misalkan ada produk substitusi di pasar, ternyata kualitasnya sama atau bahkan lebih, nah ini risikonya tinggi sekali terhadap ancaman dari produk substitusi. Kemudian yang terakhir, produk substitusi memiliki tampilan, fungsi, serta kinerja yang lebih bagus atau lebih menarik dari produk utama. Nah, kemudian kalau kondisi yang low level threat of substitute itu seperti apa? Produk substitusi lebih mahal dari produk utama. Jadi ada sih produk substitusi di pasar tapi harganya lebih mahal. Nah, itu mungkin risiko terhadap ancaman produk substitusi rendah. Jadi konsumen mungkin tidak akan gampang beralih ke sana. Karena apa? Karena switching cost konsumen tinggi. Jadi ketika dia beralih ke produk substitusi, ternyata dia harus butuh pengorbanan yang tinggi. Dan produk substitusi memiliki kualitas lebih rendah dari produk utama. Ini pasti toh. Jadi kalau misalkan produk utama atau produkmu itu ternyata kualitasnya jauh lebih bagus dari produk substitusi yang ada di pasar, ya konsumen tidak akan mudah beralih. Dan produk substitusi memiliki tampilan, fungsi, serta kinerja yang tidak lebih bagus dari produk utama. Jadi itu, nah kondisi yang menguntungkan yang mana? Yang pasti yang low risk threat of substitute. Jadi kondisi yang paling menguntungkan ya yang ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda mau bikin usaha, ya pakai strategi jangan sampai produk substitusi itu harganya lebih murah dari produkmu. Tapi terkadang memang prakteknya sulit, harus butuh pendekatan khusus. Nah, ini buat gambaran aja, itu buat gambaran bahwa ternyata ketika kita mau merumuskan sebuah ide bisnis, kemudian kita petakan barrier to entry-nya seperti apa yang di awal tadi, kemudian degree of rivalry-nya itu seperti apa, kemudian threat of substitute produknya itu risikonya tinggi atau rendah. Nah, itu nanti kita bisa tahu, kan kita kemudian jadi gambaran, ternyata high risk rate of substitute, berarti saya harus apa gitu. Saya harus rumuskan strategi apa. Nah, ini nanti seperti yang saya katakan tadi, saya meminta teman-teman untuk merumuskan ide bisnisnya, kemudian nanti ide bisnis tersebut dianalisa dengan 5 forces Porter. Oke, kita lanjut ke komponen yang keempat. Komponen yang keempat itu adalah threat of suppliers atau bargaining power of suppliers. Jadi daya tawar bisnismu terhadap supplier itu seperti apa. Nah, ini adalah slide yang di depan ini adalah faktor-faktor yang menentukan bargaining power to suppliers. Yang pertama adalah jumlah supplier yang ada. Jadi kalau jumlah suppliernya itu sedikit, ya nggak ada pilihan lain toh. Jadi daya tawar kita, bargaining position kita lemah. Ya mau nggak mau kan kita harus beli ke dia. Kemudian kebergantungan terhadap supplier. Jadi ini ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi, jumlah supplier yang ada. Kalau jumlahnya sedikit berarti ketergantungannya sangat tinggi sekali. Atau mungkin jumlahnya banyak, tapi Anda itu sangat tergantung sekali dengan supplier Anda itu. Nah, itu juga daya tawar kita rendah. Kemudian switching cost, berpindah dari supplier satu ke supplier yang lainnya, itu switching cost-nya seperti apa. Nah, ini juga berpengaruh terhadap posisi kita terhadap supplier. Yang berikutnya adalah ketersediaan supplier dalam waktu dekat. Jadi
Taruh contoh misal mungkin supplier itu banyak, tapi terkadang ada beberapa supplier yang tidak bisa menyajikan apa yang kita butuhkan secara tepat waktu. Jadi taruh contoh misalkan Anda usaha mie ayam lagi ya, paling mudah misalkan. Kemudian supplier Anda adalah ayam gitu. Nah, terkadang ada supplier ayam itu yang misalkan tinggal kita calling aja langsung diantarkan biasanya kalau supplier kita biasanya. Nah, tapi kalau misalkan ada si penjual ayam yang lainnya, tapi ternyata penjual ayam yang lainnya itu tidak seperti itu, dia tidak mau istilahnya menyediakan pengiriman ayam secara cepat misalkan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap bargaining position kita. Jadi kalau misalkan ketersediaan supplier dalam waktu dekat itu banyak, ya bisa jadi bargaining position kita juga tinggi kalau begitu, karena saya nggak pakai supplier ini, supplier yang lainnya toh juga cepet kan gitu loh. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan untuk melakukan integrasi, itu bukan integrasi ya, tapi integrasi ke depan atau forward integration. Jadi forward integration itu begini, integrasi ke depan. Misalkan gini, supplier ayam misalkan. Bisa jadi supplier ayam itu daripada saya cuma nyuplai ayam, saya tak jualan mie ayam sekalian lah gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan para supplier itu berpikiran dan memang kesempatan itu ada untuk melakukan strategi integrasi ke depan yang awalnya dia tidak hanya menyediakan bahan baku saja, tapi dia juga terjun ke penjualan mie ayam. Ini bargaining position kita terhadap supplier semakin lemah, karena supplier akhirnya mereka punya bargaining yang besar. Oke, kamu nggak ambil ayam dari saya nggak masalah, toh nanti saya ayam yang saya jual ini akan saya jual sendiri dalam bentuk mie ayam juga gitu. Karena saya punya warung mie ayam juga. Salah satu contoh perusahaan yang sukses melakukan integrasi ke depan itu ya Kimia Farma, teman-teman. Kimia Farma itu dia produksi obat, dia juga punya apotek kayak di konsep seperti minimarket itu. Jadi juga dia jualan dari produknya sendiri. Ya orang mungkin istilahnya mereka tidak terlalu pusing ketika retailer tidak ambil ke Kimia Farma, karena jaringan minimarket Kimia Farma juga sudah sangat besar sekali. Nah, ini adalah ada lima faktor ya yang menentukan daya tawar kita terhadap supplier. Nah, ini yang dari level of bargaining supplier. High risk rate of suppliers. Jumlah supplier lebih sedikit daripada pembeli. Jadi kalau supplier itu jumlahnya cuma sedikit, nah ini nggak menguntungkan bagi kita. Ancamannya besar, risikonya besar kalau seperti ini. Ya, mau nggak mau kan kita pasti ke sana. Kemudian switching cost tinggi. Jadi kita beralih dari supplier satu ke supplier yang lainnya itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Ini jelas tidak menguntungkan bagi bisnis kita. Ancamannya besar. Bargaining position kita lemah. Kemudian ketergantungan terhadap supplier tinggi. Ya, ini logikanya teman-teman tahu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah sangat tergantungan terhadap supplier kita, berarti untuk beralih ke supplier yang lainnya kita butuh pengorbanan yang besar pada akhirnya. Jadi itu daya tawar kita lemah. Kemudian integrasi ke depan terbuka lebar. Maksudnya strategi integrasi ke depan dari supplier. Pada akhirnya kan ketika itu yang terjadi, kita pasti akan membujuk supplier kita gitu. Kamu jangan nggak usah bikin usaha mie ayam. Contoh kasusnya mie ayam tadi. Saya akan beli produk ayammu itu terus menerus. Saya akan langganan ke kamu asal kamu jangan buka warung mie ayam. Ini logika sederhananya kan kayak gitu. Jadi daya tawar kita, posisi kita lemah di situ. Nah, low risk threat of suppliers ini adalah kondisi yang menguntungkan. Jumlah supplier lebih banyak daripada pembeli.
Jadi pilihannya banyak, kemudian switching cost-nya rendah, ketergantungan terhadap supplier rendah, integrasi ke depan tidak bisa dilakukan. Nah ini menguntungkan ini, karena bargaining position kita terhadap supplier menjadi lebih besar. Nah kalau Anda nanya misalnya, kalau begitu bisnis yang menguntungnya seperti apa Pak? Ya pilih bisnis yang ini gitu, yang low risk trade of supplier. Jadi supplier itu banyak. Tapi juga dilihat juga di komponen yang lainnya teman-teman. Tidak bisa. Jadi five forces porter itu nggak bisa kita hanya melihat dari satu komponen saja. Jadi nanti kita lihat 5 komponennya, kemudian kita simpulkan. Nah, kita simpulkan sebenarnya usaha kita itu menguntungkan enggak? Kalau misalkan menguntungkan, strateginya seperti apa gitu. Atau memang kesimpulannya sudah tidak menguntungkan sama sekali. Nah kadang-kadang kalau misalkan tidak menguntungkan sama sekali, ya buat apa gitu. Kita pikirkan idenya itu. Ya kalau misalkan tidak menguntungkan, tentu kita harus berpikir secara keras lagi, lebih kreatif lagi untuk memformulasikan strategi. Misalkan yang terjadi di sini high risk trade of suppliers, kemudian di tadi juga high risk trade of substitute product, kemudian yang di komponen pertama misalkan barriers to entry-nya high levels misalkan, kemudian di komponen yang kedua degree of rivalry-nya high level of degree of rivalry. Itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin kalau semuanya itu pada kondisi yang high level semuanya, itu nggak mungkin teman-teman. Pasti di komponen yang ini itu low level, di komponen yang satunya high level, kemudian di komponen yang satunya nanti low risk, di komponen yang satunya adalah high risk. Nah ini kan ya memang polanya kayak gitu, memang polanya kayak gitu. Makanya dengan seperti itu memfasilitasi kita untuk merumuskan sebuah strategi lah. Makanya strategi itu kan untuk ngakali, misalkan di sini yang misalkan untuk aspek barrier to entry tadi tidak menguntungkan, tapi di degree of rivalry cukup menguntungkan ya itu strateginya seperti apa. Tertentu misalkan di barrier to entry tidak menguntungkan, degree of rivalry tidak menguntungkan, dan ternyata di trade of substitute menguntungkan, di trade of suppliers atau bargaining power of supplier menguntungkan, atau bargaining of buyers nanti di akhir yang saya bahas ternyata menguntungkan. Nah itu bisa kita pikirkan strateginya. Terus contoh misalkan di komponen yang satu barrier to entry ternyata tidak menguntungkan, degree of rivalry tidak menguntungkan, trade of substitute tidak menguntungkan, trade of supplier tidak menguntungkan, tapi nanti di akhir trade of buyer atau bargaining of buyers ternyata menguntungkan. Itu masih bisa kok kita pikirkan strateginya. Masih bisnis itu masih bisa dijalankan. Nah, kita udah adik berpikir secara keras untuk pikirkan strateginya. Oke, itu ya teman-teman, ini yang bargaining suppliers. Kemudian ini yang terakhir, determining factor of bargaining power to buyers. Jadi ini komponen kelima dari five forces porter, bargaining of buyers. Di sini saya mengklasifikasikan 4 klasifikasi dari faktor yang menentukan daya tawar kita terhadap pembeli. Sorry, ini harusnya angka 4, tapi kok angka 3-nya double. Yang pertama jumlah pembeli dibanding jumlah penjual. Jadi kita harus lihat jumlah pembeli dari produk kita itu lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah penjual. Nah, itu menentukan itu nanti. Nah, seperti apa logikanya nanti slide setelah ini akan dibahas. Kemudian tingkat ketergantungan pembeli terhadap penjual, ini juga menentukan. Kemudian yang ketiga adalah switching cost. Jadi seorang konsumen itu beralih dari satu produk ke produk yang lainnya itu butuh biaya yang besar atau tidak. Kalau besar berarti ya itu menguntungkan bagi kita, kalau rendah berarti tidak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah backward integration. Backward integration itu kebalikan dari forward integration. Jadi kalau forward integration itu adalah integrasi ke depan,
Kalau kalau backward integration adalah integrasi ke belakang. Ini dari sisi konsumen. Jadi konsumen itu mungkin gini, kasusnya, contoh kasus misalkan gini lah. Anda usaha toko kelontong. Kemudian di salah satu toko kelontong itu Anda jualan rokok misalkan. Nah, bisa enggak, ada kemungkinan enggak seorang pembeli itu untuk melakukan backward integration. Backward integration itu dia bisa aja tidak membeli ke toko kelontongmu sebagai retailer, tapi dia membeli langsung ke sales dari rokok tersebut. Dan ternyata ketika dia membeli ke salesnya langsung, itu harganya lebih murah. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka daya tawar kita terhadap pembeli menjadi lebih lemah. Ya karena pembeli, daripada saya beli di toko kelontongmu, ya beli di salesnya kan gitu. Nah, ini teman-teman, ini yang menentukan strong bargaining buyers. Daya tawar seorang pembeli itu kuat ketika apa? Ketika penjual lebih besar daripada pembeli. Strong bargaining buyer itu maknanya bahwa daya tawar seorang pembeli itu lebih kuat daripada penjual. Jadi ini maknanya bahwa kondisi di kita itu daya tawarnya lebih lemah daripada pembeli gitu loh. Jadi ketika penjual itu lebih besar daripada pembeli, ya daya tawar kita lemah dong. Karena ya seorang pembeli akan berpikir nggak beli di kamu nggak masalah, saya beli ke yang lainnya gitu. Toko kelontong misalkan, saya nggak beli rokok di toko kelontongmu, nggak apa-apa, saya beli ke toko kelontong yang lainnya gitu. Nah, jadi dalam industri per toko kelontongan itu buyers atau pembeli memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Tapi perlu diingat ya teman-teman, bukan berarti ketika kondisi daya tawar pembeli itu lebih kuat daripada penjual, ini kita tidak bisa berbisnis di industri tidak bisa berbisnis di industri itu, tidak demikian maknanya. Penjual tetap bisa berbisnis dalam kondisi strong bargaining buyers ini. Kita dalam kondisi daya tawar yang lemah itu pun masih bisa berbisnis dengan strategi-strategi khusus. Jadi bukan berarti strong bargaining buyers ini kita daya tawar posisi kita lemah dibanding pembeli, itu bermakna bahwa kita nggak bisa bermain bisnis itu enggak juga, masih tetap bisa. Perbedaannya adalah ya mungkin profit yang kita dapatkan dari bisnis ini tidak terlalu besar gitu aja. Kemudian yang kedua, switching cost rendah. Ini kalau ketika kondisinya switching cost rendah, ya pembeli akan mudah beralih ke produk yang lainnya, ke penjual yang lainnya. Ya, atau contoh yang paling mudah, contoh yang paling gampang ya toko kelontong tadi. Kemudian pembeli membeli dalam jumlah yang banyak dan produk substitusi tersedia di pasar. Biasanya kalau orang kulaan itu kan biasanya bargaining posisinya tinggi sekali kan mereka. Makanya toko-toko itu kan melayani para pembeli banyak itu kan secara istimewa ya, karena bargaining position penjual menjadi lebih lemah dengan demikian. Kemudian yang terakhir, produk tidak memiliki diferensiasi. Jadi produkmu itu tidak memiliki keunikan khusus yang sangat membedakan produkmu dengan produk-produk yang lainnya. Nah, kalau misalnya produk itu tidak memiliki diferensiasi yang kuat, ya akhirnya daya tawar kita lemah. Berbeda misalkan produk yang memiliki diferensiasi yang tinggi sekali, misalkan kayak Apple. Apple itu diferensiasinya tinggi, makanya bargaining position dia pasti tinggi. Yaitu dia jual produknya itu pasti dengan harga yang mahal. Ya kamu mau beli atau enggak? Kalau enggak beli ya enggak apa-apa. Makanya itu daya tawarnya tinggi. Nah, itu yang saya bilang tadi teman-teman,
Kalau misalkan kondisinya itu adalah bukan strong bargaining buyers, atau misalkan perusahaan itu memiliki daya tawar lebih tinggi daripada pembeli, perusahaan itu bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Itu ya, perbedaannya di tingkat keuntungannya aja, bukan ketika strong bargaining buyers misalkan perusahaan kalah daya tawarnya terhadap pembeli kemudian dia tidak bisa berbisnis ke situ, ya enggak juga. Ya dia tetap bisa berbisnis itu, tapi tingkat keuntungan yang dia dapatkan tidak tinggi. Oke, ini yang strong bargaining buyers, kemudian ini yang low bargaining buyers. Penjual lebih sedikit daripada pembeli. Jadi kayak misalnya kayak Apple gitu. Yang kayak Apple itu kan nggak banyak, cuma sedikit toh. Akhirnya Apple kan memiliki daya tawar yang tinggi juga. Kemudian switching cost tinggi. Orang misalkan mau beralih dari produkmu ke produk yang lainnya, dari penjual satu ke penjual yang lainnya, itu ternyata switching cost-nya tinggi. Berarti switching cost itu, sekali lagi saya tekankan, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk beralih ke produk yang lainnya. Kemudian ini pembeli membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan produk substitusi jarang tersedia. Nah ini toko kelontong menang di sini nih. Toko kelontong itu pada ini nih yang menarik kan di dunia bisnis itu. Mungkin di poin yang pertama ini toko kelontong nggak menguntungkan, tapi di poin yang ini pembeli membeli dalam jumlah tidak terlalu banyak dan produk substitusi jarang tersedia. Tapi di toko kelontong kasusnya cuma pembeli membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Toko kelontong itu kan orang belanja di toko kelontong itu kan dia nggak akan beli terlalu banyak juga. Makanya pada aspek volume penjualan itu kan toko kelontong menang bargaining positionnya terhadap pembeli daripada walaupun di aspek yang lainnya toko kelontong kalah. Nah ini yang di sisi ini toko kelontong masih bisa mengambil keuntungan. Makanya menariknya di dunia bisnis itu seperti itu teman-teman. Walaupun aspek yang satu itu tidak menguntungkan, tapi ada satu aspek yang menguntungkan. Nah di satu aspek itu semestinya harus dielaborasi, dipikirkan menjadi titik poin untuk formulasi strategi. Kemudian yang terakhir, produk memiliki diferensiasi ya. Ini contohnya ya Apple tadi. Kalau misalkan produk itu memiliki diferensiasi yang sangat tinggi, ya dia daya tawarnya lebih tinggi daripada konsumen. Itu ya teman-teman. Nah ini adalah 5 forces Porter, 5 komponen yang dirumuskan oleh Michael Porter yang digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan. Jadi diharapkan ketika kita bisa tahu degree of rivalry, barrier to entry, kemudian bargaining of buyers-nya seperti apa, bargaining of suppliers-nya seperti apa, ancaman dari produk substitusi seperti apa, itu kita petakan dalam beberapa poin. Misalkan di bargaining, misalkan di bargaining buyers-nya, bargaining buyers-nya ternyata di sini berada di posisi yang mana, penjualnya ternyata lebih sedikit daripada pembeli, switching cost-nya tinggi, pembeli membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, produk memiliki diferensiasi. Berarti di bargaining buyer kita bisa menang secara penuh daya tawar kita terhadap pembeli. Tapi terkadang gini, seperti yang saya sebutkan kayak toko kelontong tadi gitu. Mungkin sebagian besar aspek berada pada toko kelontong itu berada pada slide yang sebelumnya, strong bargaining buyers. Tapi di salah satu poin pembeli membeli dalam jumlah yang banyak, ini di toko kelontong nggak begitu. Toko kelontong faktanya pembeli itu pasti cuma ngecer kan gitu. Jadi dia
berada di strong bargaining buyers tapi tidak penuh. Ada satu poin yang berada di low bargaining buyers, dan itu bisa menjadi titik poin atau titik tolak untuk perumusan strategi untuk menghasilkan strategi bisnis yang mumpuni. Itu teman-teman. Nah, tugasnya teman-teman, saya minta teman-teman untuk memikirkan satu ide bisnis atau ide bisnis apapun terserah. Kemudian nanti teman-teman mendeskripsikan barrier to entry-nya seperti apa, berada di klasifikasi yang mana, degree of rivalry-nya seperti apa, kemudian ancaman dari produk substitusi seperti apa, daya tawar suppliernya kayak apa, daya tawar pembelinya kayak apa, dan nantinya di akhir kesimpulannya kayak apa, dan strategi yang dirumuskan seperti apa. Nanti saya akan kirimkan form Google Form, nanti teman-teman tinggal ngisi saja. Itu sebagai absensi juga. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.